Selanjutnya, pokok atau fokus perhatian hal penting keutamaan ilmu ini juga tertuju pada ibadah-ibadah batin, ibadah yang tidak nampak, yang merupakan perilaku-perilaku hati yang wajib engkau ketahui, terdiri dari tawakal, pasrah diri atau tafwid, rela, sabar, taubat, ikhlas, dan lain sebagainya, berupa hal-hal yang akan datang pembahasannya insyaallah ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar ilmu tentang ibadah yang zahir yang wajib kita ketahui, tapi kita pun harus mengetahui ilmu tentang ibadah batin atau di hati yang tidak nampak. Ilmu tawakal, ilmu ikhlas, ilmu sabar itu wajib kita ketahui juga. Bukan hanya sekedar tahu ilmu sholat, tapi ilmu hati bagaimana ketika sholat, keikhlasan setelah sholat, sabar ketika sholat. Masa sholat harus sabar? Harus. Kalau nggak sabar ya buru-buru nantinya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan juga hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hatimu dan Allah melihat amalan-amalanmu. Susunan katanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dulu baru amal. Bukan hanya sekedar sholat, tapi hatinya pun harus ikut sholat. Karena hati pun bisa beramal. Tidak nampak, tapi bisa berpahala. Di antara amalan hati yaitu bersabar, ikhlas. Di antara amal atau maksiat hati adalah ujub, ria, sombong, tidak ikhlas, tidak sabar. Itu maksiat hati. Maka kita harus tahu apa itu tawakal, apa itu sabar, apa itu ikhlas, bagaimana cara untuk mendapatkan itu semua. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah bulatnya hati, bahwa hidup, rizki, pemeliharaan, kecukupan semua datangnya dari Allah. Bulatnya hati artinya betul-betul yakin bahwa Allah yang mencukupi, bahwa Allah yang memberi rizki, bahwa Allah yang memelihara. Itu namanya tawakal. Kalau kita mencari rizki masih mengeluh dengan penghasilan, berarti kita belum tawakal. Hatinya belum bulat bahwasanya Allah yang memberi rizki kepadanya. Termasuk pemeliharaan. Apa saja pemeliharaan? Pemeliharaan berarti kecelakaan dia, keselamatan dia. Itu semua sudah tergantung Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ilmu tawakal, maka kehidupan kita akan tenang-tenang saja. Kemarin pernah disebutkan ada amalan yang pahalanya sangat luar biasa besar. Bukan di dalam sholat, bukan di dalam puasa, tetapi di dalam sabar. Maka kita tawakal kepada Allah, maka sabar akan kita dapatkan. Kenapa kita tidak bisa sabar? Karena tawakalnya belum. Seakan-akan usaha itu harus menghasilkan. Padahal hasil atau rizki dari Allah. Ketika kita berusaha, hasilnya tidak sesuai, ya udahlah, berarti Allah memberikan saya rizki ini. Akhirnya hatinya pun akan bersabar. Ketika kecelakaan, maka yakini bahwa memang ini adalah yang terbaik dari Allah. Celaka yang menimpa saya, musibah yang menimpa saya akan meningkatkan derajat saya, mengampuni dosa-dosa saya, maka dia akan bisa sabar. Allah telah memberikan kita jodoh, kita punya istri, yakini itu adalah istri yang terbaik untuk diri kita. Walaupun kadang-kadang istri kita bawel, bikin kita stres, tertekan dengan istri.
Tapi kalau yakin bahwa jodoh itu datang dari Allah, pemberian Allah, ini yang terbaik dari Allah, maka dia akan bisa sabar menghadapi istrinya. Jadi tawakal itu keyakinannya bulat, betul-betul yakin semuanya datang dari Allah. Tapi bukan berarti nyimpen motor di depan rumah, kuncinya digantungin. Itu namanya ceroboh. Ketika hilang sakit hati. Ustaz, saya belajar tawakal. Bukan seperti itu tawakal. Kita ada usaha dulu. Hasilnya nanti itu serahkan kepada Allah. Kita ikhtiar kerja, hasilnya mau untung besar, untung kecil, serahkan kepada Allah. Itu baru tawakal. Kata Nabi, tawakal itu engkau ikat kambingmu, talinya maksudnya, kemudian engkau tinggalkan. Kalau masih hilang, ada yang mencuri, yang penting engkau sudah usaha. Bukan kambing taruh di depan rumah tanpa diikat, ketika keluar, ya Allah saya sudah tawakal, tapi kenapa masih hilang kambing saya? Ini namanya nggak ada usaha. Jadi usaha mencari istri, usaha mencari nafkah, usaha berhubungan baik dengan istri kita, dengan anak kita. Hasilnya anak kita marah-marah kepada kita. Hasilnya istri masih bawel kepada kita, serahkan kepada Allah. Kita ini hanya berusaha, Allah yang menentukan dengan keyakinan bulat bahwa semua yang terjadi kepada kita itu sudah diatur oleh Allah. Itu baru tawakal. Dengan tawakal ini insya Allah mudah untuk sabar. Lalu apa itu tafwid atau pasrah diri? Jadi tafwid itu adalah menyerahkan sesuatu yang tidak tahu baik atau buruknya kepada Allah. Hampir sama dengan tawakal. Harta baik atau buruk? Belum jelas. Bisa jadi baik jika digunakan untuk agama, menafkahi anak, menafkahi istri. Tapi bisa juga buruk, digunakan untuk berfoya-foya, untuk berpesta, untuk hal-hal yang maksiat. Maka harta belum tentu baik atau buruk. Kita pasrahkan harta segalanya pada Allah. Punya istri ataupun menjadi jomblo baik atau buruk? Belum jelas keduanya. Makanya jodoh serahkan kepada Allah. Adanya istri, tidak adanya istri serahkan kepada Allah. Karena kadang-kadang dengan tidak punya istri itu lebih baik. Ngaji bisa. Ketika punya istri, diteleponan terus. Jadi dunia bisa baik, bisa buruk. Maka seluruhnya serahkan kepada Allah. Itu baru namanya tafwid, berserah diri. Tapi sesuatu yang jelas baiknya dan jelas buruknya nggak boleh diserahkan kepada Allah. Kita wajib mengusahakannya. Contohnya apa? Belajar ilmu. Baik atau buruk? Sudah jelas kebaikannya. Maka wajib mengusahakannya. Makanya kalau masalah dunia gak wajib-wajib amat. Usaha seperlunya, ikhtiar seperlunya. Kalau itu belum jelas. Tapi kalau yang sudah jelas, maka kita wajib mengusahakannya. Begitu juga yang buruk. Jelas itu buruknya. Maka wajib meninggalkannya. Jadi kaya itu baik atau buruk? Belum tentu. Punya istri atau tidak punya istri, baik atau buruk? Belum tentu. Makanya kalau berdoa itu, ya Allah jadikanlah saya orang kaya jika itu yang terbaik. Ya Allah berikanlah saya jodoh jika itu yang terbaik. Selalu minta yang terbaik. Sehingga ketika tidak diberi oleh Allah, kita nggak sakit hati. Kenapa? Karena kita yakin berarti takdirku yang sekarang inilah yang terbaik dari Allah. Mafhum ikhwan? Termasuk hidup. Ya Allah hidupkanlah jika memang hidup yang terbaik. Ya Allah matikanlah jika memang mati yang terbaik. Kalau kita doa seperti itu ternyata kita tidak mati, berarti kita hidup itu lebih baik. Ada maksudnya. Mungkin bisa jadi bermanfaat untuk anak kita. Kita nggak mendidik anak, tapi kita punya harta sehingga bisa memondokkan anak kita ke pesantren, membuat anak kita jadi ulama misalnya. Berarti hidup kita lebih baik daripada matinya. Dalam hal keduniaan, seluruhnya selalu minta jika itu yang terbaik. Termasuk ketika kita baca Yasin di orang-orang yang sedang sakit parah. Ya, kita doanya, ya Allah jika memang yang terbaik adalah sembuh, maka segerakan sembuhnya. Jika memang yang terbaik adalah wafat, berikanlah wafat yang husnul khatimah.
Selalu minta yang terbaik. Dan wajib engkau ketahui berbagai hal yang melenakan hati yang merupakan kebalikan perkara-perkara tadi, seperti marah, berangan-angan, bersikap ria dan sombong, agar engkau dapat menjauhi semua itu. Selain kita wajib mengetahui amalan hati yang bagus seperti tawakal, sabar, ikhlas dan sebagainya, kita pun harus mengetahui amalan hati yang buruk. Di antaranya berangan-angan. Berangan-angan akhirnya karena angan-angannya tinggi, habis-habisan kerja, lupa ibadah. Seakan-akan mau kaya besok dan seakan-akan tidak akan mati. Tulul amal bahasa Arabnya. Apalagi perbuatan hati yang buruk, di antaranya tawakkuh. Tawakkuh itu kebalikan dari tawakal. Tawakkuh itu berpegang, merasa aman pada selain Allah. Tenang saya mah. Kenapa? Ada si fulan, kalau susah dia suka bantu saya. Nah, berarti orang ini tidak tawakal kepada Allah. Tawakuh ini namanya, tawakuh kepada selain Allah. Jadi jangan merasa aman dengan teman kita. Walaupun dia sangat-sangat kaya dan selalu membantu, justru semakin bahaya. Kenapa? Hati kita malah condong kepada orang tersebut. Itu perbuatan hati yang buruk. Termasuk perbuatan hati yang buruk adalah tidak ridho dengan takdir Allah. Diberi sesuatu yang tidak diinginkan dengan diri kita pasti menyesakkan. Makanya hati ini akan terlalu sempit kalau kita tidak mau menerima takdir Allah. Tapi kalau kita selalu terima dengan semua takdir Allah, ditempatkan di mana saja, dengan siapa saja, dengan keadaan apa saja, saya yakin semua itu yang terbaik yang Allah berikan kepada saya, maka hati ini akan lapang. Hati sempit itu karena kita selalu merasa kurang. Kalau merasa kurang pada diri sendiri, agak mending lah. Kalau merasa kurang karena Allah kurang memberi, ini lebih bahaya. Ya Allah, kok begini terus sih? Seakan-akan Allah tidak adil kepada kita, ini lebih berbahaya. Maka sesungguhnya semua ini adalah hal-hal yang diwajibkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perintah terhadapnya dan larangan dari berbagai hal kebalikannya di dalam kitabnya yang mulia dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanyalah kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat yang lain, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Kalau kita benar-benar beriman, berarti wajib tawakal. Kalau kita benar-benar menyembah kepada Allah, maka wajib bersyukur. Orang mau syukur bagaimana? Tawakalnya juga enggak. Akhirnya terus merasa kurang, tidak ridho terhadap keputusan Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Sabar dari apa saja? Nanti kita lanjutkan setelah Isya insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Sabar dari apa saja? Yang pertama, sabar itu dari ibadah. Kalau kita bersabar dalam ibadah, maka akan hati-hati dalam ibadah. Tidak buru-buru dalam ibadah. Kemudian yang kedua, bersabar dalam menjauhi maksiat. Karena kalau kemaksiatan tidak disabari, mudah dilakukan. Jadi sabar. Kita harus punya prinsip untuk memuaskan hawa nafsu itu di mana? Di surga. Maka di dunia ini perkara-perkara yang nikmat tapi itu dosa atau maksiat, kita harus bersabar untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, sabar dari gangguan-gangguan manusia. Dan yang keempat, bersabar menerima qada Allah. Bersabar dengan semua yang telah ditentukan Allah kepada kita. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, yakni ikhlaslah kepadanya dengan sebenar-benarnya keikhlasan. Maka ilmu ikhlas pun wajib kita ketahui seperti apa itu ikhlas. Dan ayat-ayat lain semacam itu, sebagaimana juga Allah telah menetapkan mengenai perintah pelaksanaan sholat dan berpuasa. Jadi, mengetahui tentang ilmu tawakal, ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu menerima qada Allah, ilmu berpasrah diri pada Allah, ini sama wajibnya sebagaimana wajibnya sholat dan wajibnya puasa. Wajib kita ketahui. Maka tidak berguna bagimu berfokus diri dalam sholat dan puasa sementara engkau meninggalkan berbagai kewajiban ini. Sedangkan perintah melakukan keduanya berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab yang satu, yakni Al-Quran. Jadi kita fokus terus pada sholat, fokus dalam puasa. Sementara kita meninggalkan kewajiban ini. Gak tahu ilmu hatinya, maka semua itu seakan-akan percuma, tidak berguna, kata Imam Ghazali. Bahkan engkau lalai darinya, lalai dari amal hati, tidak menggubris amal hati, tidak ikhlas, biarkan saja, riya, biarkan saja, tidak punya ketawakalan kepada Allah, biasa saja, maka engkau tidak mengetahui apapun tentangnya. Tidak ngerti syukur seperti apa, tidak ngerti sabar, tidak mengerti tawakal. Dengan sebab mengikuti fatwa orang yang lekas cepat mengambil bagiannya dengan mabuk cinta dunia. Ada ulama-ulama yang berfatwa yang penting ibadah-ibadah. Mementingkan keduniaannya, fatwa demi dunia, dan kita malah condong kepada ulama tersebut. Padahal ulama tersebut adalah ulama su. Jadi kita harus tetap mempertimbangkan, mempelajari ilmu hati. Hingga ia menjadikan segala hal baik sebagai hal yang mungkar dan segala yang buruk menjadi hal yang baik. Ulama su itu biasanya fatwanya demi dunia sehingga yang buruk-buruk dibuatnya baik dan perkara yang baik dibuatnya buruk. Nah, kita jangan sampai condong kepada ulama seperti itu. Jadi kita harus condong kepada ulama yang mementingkan 3 ilmu, fikih, tauhid, dan juga ilmu hati, yakni ilmu tasawuf. Dan dengan mengikuti pendapat orang yang telah menelantarkan ilmu-ilmu yang telah disebutkan oleh Allah dalam kitabnya sebagai nur, hikmah dan petunjuk, dan berfokus pada sesuatu yang dengannya ia berusaha mencari nafkah hal yang haram, dan pada sesuatu yang dijadikan alat-alat berburu terhadap materi duniawi. Ya, ini ulama-ulama yang su. Apakah engkau tidak khawatir, wahai orang-orang yang mencari petunjuk, akan keberadaanmu sebagai penyia-nyia pada sesuatu dari berbagai kewajiban ini, yakni ilmu batin. Bahkan pada mayoritasnya, di saat engkau menyibukkan diri dengan sholat sunnah dan puasa sunnah, maka engkau berada dalam sesuatu yang tidak berguna. Kalau kita betul-betul menyia-nyiakan ilmu hati, tidak memperbaiki keikhlasan kita, ketawakalan kita, kesabaran kita, syukur kita, maka puasa sunnah kita, sholat sunnah kita seakan-akan tidak berguna. Jadi Imam Ghazali ingin mengukuhkan bahwa mempelajari ilmu hati ini lebih baik daripada puasa sunnah ataupun sholat sunnah. Kalau puasa wajib, sholat wajib, yang fardu, maka jelas itu tidak ada bandingannya. Ini yang sunnah. Namun bukan berarti ditinggalkan juga. Belajar fokus ilmu hati. Mempelajari keikhlasan, kesabaran, rasa syukur yang benar bagaimana. Sampai lupa untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah. Salat sunnahnya ditinggalkan, puasa sunnahnya ditinggalkan. Jangan juga seperti itu. Jadi semuanya harus dikerjakan. Dan bisa jadi engkau terus-menerus bermaksiat dari berbagai kemaksiatan ini yang dapat mengharuskan engkau ke neraka dengan sebab hal itu. Jangan sampai kita tidak menyadarinya padahal terus-menerus bermaksiat. Karena maksiat hati itu maksiat yang tidak disadari. Maksiat dohir juga ada sebagian yang tidak disadari. Apa contohnya?
pandangan, melihat perempuan yang bukan mahram dengan kita, nggak sadar itu dosa. Lisan menggibah orang lain, nggak sadar itu dosa. Padahal itu zahir. Apalagi yang batin, lebih mudah lagi untuk maksiatnya. Jangan sampai karena kita tidak tahu ilmu hati, kita terus-terusan bermaksiat hati, tapi kita tidak sadar. Sehingga akan menyebabkan kita masuk ke neraka gara-gara hal tersebut. Dan engkau meninggalkan hal-hal mubah atau yang diperbolehkan berupa makanan atau minuman atau tidur, di mana engkau mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan itu, yakni meninggalkan yang mubah, dia meninggalkan makan dan minum demi puasa sunnah, meninggalkan tidur demi tahajud yang lama, maka engkau berada dalam sesuatu yang tidak berguna. Puasa sunnah, tahajud, tapi ilmu hatinya tidak ngerti, maka semua itu jadi seperti tidak berguna. Dan lebih berat dari semua itu keseluruhannya adalah sesungguhnya engkau berada dalam penawanan angan-angan. Sedangkan angan-angan adalah suatu kemaksiatan yang murni. Maksiatun mahdotun. Maksiyah mahdoh. Jadi angan-angan kita nggak sadar bahwa itu adalah maksiat yang murni. Seperti apa itu angan-angan yang jadi maksiat? Angan-angan di sini maksudnya kita ingin berlama-lama tinggal di dunia, ingin hidup lama untuk apa? Untuk menikmati harta, untuk menikmati keduniawian. Itu tidak diperbolehkan. Kalau kita ingin hidup lama karena merasa bahwa amal kita belum cukup, itu baru diperbolehkan. Itu bukan angan-angan. Kita ingin hidup lama karena merasa bahwa dosa-dosa kita belum kita taubati, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita ingin hidup lama supaya kita bisa menikmati kehidupan dunia, itulah angan-angan yang dianggap sebagai maksiat. Kira-kira berapa orang yang seperti itu? Mungkin jangankan orang lain yang nggak ngaji, kita pun yang suka ngaji masih berangan-angan seperti itu. Betul? Betul. Maka harus dipelajari bagaimana supaya kita ini menghilangkan angan-angan itu. Namun engkau mengiranya sebagai niat yang baik karena kebodohanmu membedakan antara angan-angan dan niat yang baik. Sementara kedua hal itu saling berdekatan di sebagian sisi-sisi keserupaannya. Karena kebodohan kita, angan-angan itu seperti niat baik. Tadi kan kalau seandainya niat ingin hidup di dunia, tapi karena ingin taubat, karena ingin bekal, maka diperbolehkan, bukan angan-angan, dan itu bukan maksiat. Cuman karena ketidaktahuan kita, kebodohan kita, dalam hati berpikir, kayaknya enak nih punya harta, bisa bersedekah, bisa membangun masjid, bisa membantu fakir miskin, membantu yatim piatu dan lain sebagainya. Tapi ada niat di sisi lainnya, ingin menikmatinya juga. Kan kalau saya sumbang masjid, wah saya tidak akan direndahkan. Sama aja untuk dunia itu. Hartanya diniatkan untuk agama, padahal ada niatan untuk dunia. Itu karena kita tidak mengerti, karena kebodohan kita. Seperti niat baik, padahal sama saja itu adalah angan-angan yang dianggap sebagai maksiat. Dan begitu pula engkau berada dalam keputusasaan dan kemurkaan. Namun engkau mengiranya sebagai sikap perendahan diri dan permohonan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini putus asa. Kok gini-gini terus nih hidup? Karena kebodohan kita merasa rendah diri, kita merasa rela, padahal keputusasaan. Dan kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari kemurahan Allah, nggak boleh. Berarti putus asa itu pun sama termasuk maksiat. Saya nggak sampai bunuh diri, bukan bunuh diri aja putus asa. Ketika kita nggak mau kerja karena kita sudah merasa, udahlah ngapain kerja juga nggak sukses-sukses, itu namanya putus asa, itu pun sama. Itu adalah maksiat hati. Dan engkau berada dalam riya murni, sedangkan engkau menghitungnya sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengajak manusia kepada satu kebajikan
maka engkau bersegera memperhitungkan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ketaatan. Kita sebutkan sedekah kita kepada orang dengan harapan orang lain mengikutinya. Itu diperbolehkan loh. Pak, saya sudah bangun ini. Dengan harapan orang tersebut mengikuti apa yang telah dia kerjakan. Di sini disebutkan dengan niat untuk mengajak manusia. Tapi karena kebodohannya malah timbul rasa ria, ingin dipertontonkan. Akhirnya tidak ikhlas. Dia merasa yang dia kerjakan itu adalah sebuah amal, tapi ternyata yang dia kerjakan adalah maksiat yang diperhitungkan. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu ikhlas. Dan engkau memperhitungkan ganjaran-ganjaran yang besar di berbagai posisi siksaan-siksaan. Memperhitungkan ganjaran dalam posisi azab, naudzubillah. Maka engkau berada dalam ketertipuan yang besar dan kelalaian yang keji. Maka semua hal ini demi Allah adalah suatu musibah yang amat mengerikan bagi para pelaku ibadah tanpa ilmu hati. Ini musibah. Capek-capek dia beramal, melawan nafsunya, enak-enaknya nonton bola, ini malah harus ngaji. Enak-enaknya kerja harus sholat berjamaah. Kesenangannya dia sudah tinggalkan, tapi ada perasaan hati yang ingin dilihat orang lain. Ada rasa takaburnya. Sudah capek-capek tapi nggak terpakai. Berarti ini suatu musibah bagi orang yang ibadah. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu hati. Jadi ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena rukunnya betul, syaratnya dipenuhi, yang membatalkannya dia jauhi, dia tinggalkan saja. Bukan hanya sekedar sahnya saja, tetapi hatinya pun diperhitungkan ikhlas atau tidak. Ikhlas, tapi ada rasa bangga, namanya ujub, hilang juga amalnya. Kemudian menyertai pembahasan itu keseluruhannya, maka sesungguhnya pada perbuatan-perbuatan lahiriah itu terdapat kaitan-kaitan dengan tindakan-tindakan batiniah yang dapat memperbaikinya dan merusaknya, seperti ikhlas, ria, ujub, menyebut-nyebut pemberian dan lain sebagainya. Perbuatan yang lahir, yang zahir ada hubungannya dengan perbuatan yang batin. Ada kalanya perbuatan batin ini menyebabkan amal kita diterima, bahkan bisa menjadi lebih tinggi lagi amalannya, atau malah bisa jadi merusak amal-amal. Yang zahir bisa dirusak oleh yang batin. Atau yang zahir bisa dimuliakan lagi, ditambah lagi kemuliaannya dengan amalan batin juga. Jadi penting tidak? Sangat penting. Maka siapa saja yang tidak mengerti satu, tindakan-tindakan batin ini. Kedua, berbagai bentuk pengaruhnya dalam ibadah-ibadah lahiriah. Yang ketiga, cara menjaga darinya. Dan yang keempat, cara memelihara amal perbuatan darinya. Maka sedikit sekali kemungkinan bisa terselamatkan amal lahiriahnya. Kalau orang nggak ngerti tindakan-tindakan batin, nggak ngerti pengaruhnya kepada amalan yang zahir, nggak ngerti cara menjaganya, nggak ngerti cara memelihara amal perbuatan, maka sedikit sekali kemungkinan bisa selamat amalnya tersebut. Alhamdulillah. Maka berbagai ketaatan lahir dan batin menjadi terpaut, hilang dari dirinya, dan tidak tersisa di tangannya kecuali kecelakaan dan kesedihan. Amal lahirnya hilang, amal batinnya juga nggak ada, malah merusaknya. Maka semuanya menjadi kecelakaan dan kesedihan saja nanti di akhirat. Ya Allah, mana sholat saya, mana puasa saya, mana sedekah saya? Kata Allah, kau sudah merusaknya dengan kesombonganmu, engkau telah merusaknya dengan rasa bangga dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Percuma kita ibadah kalau begitu. Dan hal ini merupakan kerugian yang nyata. Dan karena hal inilah Rasulullah SAW bersabda mengenai sifat ilmu, inna nauman ala ilmin khairum min salatin ala jahlin. Sesungguhnya tidur berdasarkan ilmu
itu lebih baik dibandingkan sholat berdasarkan kebodohan. Jadi kalau ada alim ulama tidur, ada orang bodoh sholat, bisa jadi alim itu yang tidur lebih baik daripada orang bodoh yang sholat. Karena sesungguhnya pelaku ibadah tanpa ilmu dapat merusak ibadahnya lebih banyak dibandingkan sesuatu yang dapat ia perbaiki. Ibadah tanpa ilmu lebih berpotensi merusaknya daripada memperbaiki amalannya. Makanya jangan suudzon pada ulama. Ulama itu jarang sholat sunnah. Ulama itu jarang tahajud. Dakwahnya sedikit. Bisa jadi 2 rakaat dia lebih baik daripada jutaan rakaat kita. Kenapa? 2 rakaat dia dengan rasa takut kepada Allah, dengan ilmu yang benar, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, termasuk ilmu hatinya, keikhlasannya, maka bisa menyebabkan 2 rakaatnya lebih baik daripada jutaan rakaat orang yang bodoh. Hadis lain, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal, lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Dan Rasulullah SAW bersabda mengenai ilmu, innahu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Sesungguhnya ilmu itu orang-orang beruntung terilhami olehnya, dan orang-orang celaka tercegah olehnya. Kan di dalam rahim itu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apakah kita akan menjadi orang yang beruntung atau celaka. Apakah kita akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Kita sudah ditentukan. Ada tandanya di sini kata Nabi. Orang-orang yang beruntung, yakni akan masuk surga, dia akan terilhami untuk belajar ilmu. Tanda-tandanya orang akan beruntung, maka dia akan dipermudah untuk belajar ilmu. Ya, 3 ilmu ini yang penting, fikih, tauhid, dan ilmu hati. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju majelis ilmu, Allah akan permudah langkahnya menuju surga. Jadi ketika kita dipermudahkan untuk belajar dalam majelis ilmu agama, maka tanda-tandanya kita akan menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan ya. Dan sebaliknya, orang yang celaka akan tercegah untuk belajar ilmu. Ibadah, jos beramal. Ada majelis ilmu, gak mau. Tinggal di masjid, sholat sunnah dan sebagainya. Ada majelis ilmu, keluar masjid. Aneh ini. Bukannya jelek orang yang ibadah, bukan. Cuman kalau dilihat dari beberapa pembahasan yang telah kita lalui, yang telah kita bahas, ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Maka wajib kita harus mempelajari ilmu juga, bukan hanya sekedar ibadah. Karena ibadah dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Makanya koreksi diri kita. Apakah kita dipermudah untuk belajar ilmu atau dipersulit? Kalau dipersulit tandanya hati-hati nih. Kayaknya kita calon orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Dan pengertian bahwa ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa salah satu dari 2 hal yang mencelakakan ilmu adalah pelaku ibadah tidak mempelajari ilmu. Yang mencelakakan ilmu adalah pelaku ibadah yang tidak mau mempelajari ilmu. Kemudian ia menjadi celaka dan bersusah payah dalam beribadah dengan menyimpang. Maka dari semua yang dilakukannya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali kelelahan atau kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. Dan karena hal inilah terekstrakan perhatian para ulama yang zuhud lagi para pengamal. Semoga Allah meridhoi mereka. Sangat besar perhatiannya terhadap ilmu secara khusus dibandingkan manusia lainnya. Karena sesungguhnya pokok urusan peribadahan, sendi ibadah, dan sendi pengabdian kepada Allah, pengaturan alam raya itu berdasarkan
ilmu. Makanya para ulama betul-betul memberikan perhatian yang lebih besar kepada ilmu. Dan demikian pula keadaan pemikiran para pemilik mata hati dan orang-orang yang berhak menerima pelurusan jalan hidupnya dan pertolongan Allah. Orang yang punya mata hati yang bagus, dia pun akan melebihkan perhatiannya kepada ilmu. Maka jika demikian menjadi jelas bagimu dengan sejumlah penjelasan ini bahwa ketaatan tidak akan berhasil bagi seorang hamba dan tidak ada keselamatan baginya kecuali dengan ilmu. Maka ia wajib jika demikian untuk mendahulukan ilmu dalam urusan ibadah, ya. Dari penjelasan-penjelasan tadi, maka seseorang ini tidak akan berhasil, tidak akan selamat ibadahnya kecuali dibarengi dengan ilmu. Untuk itu kita harus meluangkan waktu betul-betul terhadap ilmu. Supaya apa? Supaya amal-amal kita selamat, ya. Ilmu fikih untuk menyelamatkan rukunnya, syaratnya sehingga menjadi sah. Ilmu tauhid supaya kita ini beribadah betul-betul kepada Allah, kenal kepada Allah sehingga amal-amal kita tidak seperti debu yang berserakan. Dan ilmu hati supaya amal-amal kita terselamatkan dari riya, tidak bersyukur, tidak bersabar, tidak tawakal dan lain sebagainya. Fikih, tauhid dan juga ilmu hati atau ilmu tasawuf semuanya wajib kita pelajari. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.